Love God, mengasihi Allah. Saya ambil satu ayat yang sangat penting, terutama bagi bangsa Israel secara khusus, yaitu di dalam Ulangan pasal 6, ayat 4 dan ayat yang kelima. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ayat ini terkenal dengan sebuah sebutan, yaitu Shema Israel. Shema itu artinya dengar. Dengarlah hai orang Israel. Dengarlah. Ini ada lagunya sebenarnya ya. Kalau mereka melafalkan ini dengan suara yang lantang dan ada melodinya ya yang merdu, saudara-saudara ya. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang sangat penting, semacam pengakuan iman bagi bangsa Israel. Dengar hai orang Israel, bahwa Tuhan itu Allah kita, Yehova itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau saudara membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga mengatakan dengan jelas ketika dia ditanya, hukum yang paling penting itu hukum yang mana? Tuhan tidak mengatakan, 10 hukum Taurat, tidak. Tapi dia mengatakan ayat ini. Inilah dikatakan hukum yang terutama dan yang pertama. Itu sampai 3 Injil, Matius, Markus, Lukas mengutip hal ini. Inilah kata Yesus, hukum yang paling utama, yang paling pertama, yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Saya yakin kita semua bisa berkata amin ya. Memang tidak ada lain yang lebih penting dari ini, saudara. Ini dasar dari segala dasar. Mengasihi Allah dengan segenap hati, roh, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kalau kita mau katakan dengan cara lain, yaitu dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh. Itulah keberadaan kita. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita mau mencoba untuk mengerti lebih jauh. Sebab dengan ayat ini tentu punya banyak tafsiran. Dan mungkin saudara juga bingung bagaimana itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya kita mau melihat bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap roh, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tubuh kita. Atau dengan segenap kekuatan kita. Nah, mari pertama-tama kita melihat dulu tentang roh kita. Love God with all your heart. Kasih Allah dengan segenap hatimu. Kita belum ya mengakui Allah dengan segenap roh, segenap jiwa, segenap tubuh. Tapi saya mau belajar, saya mau berusaha, saya mau seperti yang firman Tuhan katakan, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan tubuh kita. Jadi apa itu dan bagaimana itu mengasihi Allah dengan segenap hati kita? Nah, perlu kita mengerti dengan segenap hati, bicara tentang roh. Roh itu adalah tempat terdalam, tempat yang paling dalam dari diri manusia. Dan roh, jiwa, tubuh. Dan roh itu adalah tempat penyembahan. Di manusia itu kan makhluk roh. Makanya manusia itu kan cenderung menyembah sesuatu. Dan di mana penyembahan itu letaknya dalam diri kita, yaitu di dalam roh kita. Roh ini adalah the site or the place of adoration. We adore, kita memuja, kita menyembah Allah, kita menyanjung Allah. Itu dari roh. Di dalam roh inilah, dari roh itulah muncul penyembahan. Jadi penyembahan itu bukan dari sini, bukan dari pikiran. Penyembahan itu dari hati, saudara.
Dan roh itu adalah tempat di mana manusia dapat bersekutu dengan Allah yang roh adanya. Jadi Allah itu roh. Makanya jangan ada orang yang berkata, mana Allah? Tunjukkan kepada saya. Kalau engkau bisa menunjukkan Allah, saya mau percaya. Itu adalah pernyataan yang sangat bodoh, yang sangat naif. Karena Allah itu roh. Gitu? Makanya kita tidak bisa melihat Allah. Allah itu roh. Kalau Yesus pernah dilihat oleh manusia waktu dia berinkarnasi di dunia. Jadi manusia bersekutu dengan Allah yang roh adanya itu dengan roh. Roh baru bisa ketemu dengan roh. Tidak bisa kita bersekutu dengan Allah di dalam jiwa kita, dalam perasaan pikiran kita maupun dalam tubuh kita. Hanya roh bisa bersekutu dengan roh. Nah, itulah yang namanya worship, penyembahan. We worship God. Kita menyembah, mencimpai. Kita menyembah Allah itu dengan roh dan di dalam roh. So itu penyembahan itu sangat penting. Ada satu kalimat berkata demikian, you will become like what you worship. Artinya apa? Bahwa engkau akan menjadi seperti yang engkau sembah. Ketika kita menyembah Allah, kita akan diubah menjadi seperti pribadi Allah. Penyembahan itu sangat penting, saudara. Karena penyembahan itu di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam kitab Injil, maka kita tahu bahwa Yesus pernah dicobai oleh iblis dalam hal penyembahan ini. Iblis rela kehilangan segala-galanya asal Yesus mau menyembah dia. Yesus mau tunduk kepadanya. Penyembahan itu menunjukkan sebuah penundukan diri. Iblis tidak masalah kehilangan segala-galanya. Dia katakan, semua ini aku kasihkan kepadamu kalau satu, kamu mau menyembah. Dan Yesus tidak mau. Karena Yesus tidak mau, itulah sebabnya iblis tidak terima dan iblis berusaha untuk membinasakan Yesus. Ingat dengan cerita Esther. Masih ingat, saudara? Karena Mordekai tidak mau tunduk kepada Haman, tidak mau bertekuk lutut kepada Haman, maka Haman sangat marah dan Haman berusaha membinasakan Mordekai bahkan seluruh bangsa Yahudi. Sama, karena Yesus tidak mau tunduk kepada iblis. Maka iblis marah dan Yesus dibunuh di atas kayu salib, kan? Tapi justru Yesus menang. Jadi ini menjadi sebuah cermin bagi kita dan ini akan terulang lagi nanti puncaknya pada zaman Antikris. Orang-orang yang tidak mau menyembah Antikris, dia juga akan dibunuh. Tapi justru merekalah orang-orang yang menang. Menang oleh kesaksian, menang oleh darah anak domba Allah. Jadi betapa penting penyembahan itu. Sebab itu kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap roh kita, kita harus menyembah Dia. Worship. Ayo tingkatkan penyembahan itu. Worship. Karena penyembahan itulah sarana di mana roh kita mengasihi Dia. Di dalam penyembahan itu kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui adoration, pemujaan, penyanjungan, penyembahan. Nah, itulah sebabnya penyembahan itu penting dan bagaimana kita menyembah dengan benar. Yohanes pasal 4 ayat 24 sudah mengatakan bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Bahasa Mandarin berkata Sinling Chen-shi. Artinya itu dalam roh dan di dalam ketulusan kita menyembah Tuhan. Sebab itu saya ajak kembali kepada sidang jemaat. Ayo kita pribadi tingkatkan penyembahan kita. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan ya. Kalau saudara tidak mau ya saya tidak bisa buat apa-apa. Karena itu pilihan pribadi. Tapi kalau saudara mau mengasihi Tuhan, lebih lagi kita belajar. Mengasihi dalam roh ini adalah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Menyembah sungguh-sungguh saudara. Menyembah baik secara pribadi, baik secara kolektif. Menyatukan roh kita untuk kita menyembah Tuhan. Oke, kita sekarang bergeser kepada mengasihi Allah dengan segenap jiwamu. All your soul. Kita tahu bahwa jiwa itu ada tempat aktivitas kita secara tidak terlihat. Katakanlah secara spiritual bolehlah. Di mana di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, tiga ini. Tapi saya fokuskan kepada pikiran karena di dalam Matius, Markus, Lukas itu bicara juga tentang love God with all your mind, dengan segenap pikiranmu.
Karena mengapa pikiran itu penting? Karena pikiran itu yang mengendalikan aktivitas kita sebenarnya. Dari pikiran ini muncullah perbuatan, kan? Jadi pikiran ini penting. Nah, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap pikiran kita. Bagaimana kita mengartikan hal ini? Saya mau pakai sebuah kata begini, saudara. Tuhan mau pikiran kita ini untuk Tuhan. Itu. Pikiran kita ini loh, yang tidak kelihatan, pikiran ini harus untuk Tuhan. Seluruhnya tentunya. Dan ini tidak gampang, bukan? Kita harus akui bahwa pikiran kita ini tidak tahu berapa persen untuk Tuhan ya. Berapa persen, saudara? Silakan saudara memperkirakan sendiri. Tapi saya percaya mungkin prosentasinya sangat kecil. Jadi kita ini masih belum, segenap pikiran belum. Tapi kita kan mau berusaha menjadi lebih lagi, bukan? Nah, pikiran ini harus total untuk Tuhan. Itulah sebabnya dalam Kolose Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berapa banyak kita memikirkan perkara yang di atas? Ayo kita tambah prosentasi itu, saudara. Satu ayat lagi, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, coba kita baca bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan itu jiwa. Jadi Tuhan mau pikiran kita ini dipersembahkan untuk Tuhan. Coba kita bandingkan dengan pikiran yang tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Saya bacakan satu ayat. Di dalam Filipi 3:19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Inilah keadaan pikiran orang dunia, saya katakan, saudara. Karena mereka orang dunia, ya kita bisa maklumi kalau pikirannya hanya berpikir hal-hal yang cuma di dunia ini saja. Tetapi kita ini kan orang-orang surgawi, bukan? Kita ini orang-orang surgawi yang hidup di dunia. Ingat, saudara ya. Paulus berkata, kewarganegaraanmu, your citizenship is in heaven. Kewarganegaraanmu ada di dalam surga. Jadi kita ini orang-orang surga yang hidup di dunia. Makanya kita harus banyak memikirkan surga. Harus banyak memikirkan hal-hal yang di atas, kata Paulus. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lebih banyak lebih baik, tambah banyak lebih baik. Disinilah masalahnya bagaimana kita bisa demikian. Saya yakin satu hal, yaitu yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 1, yaitu kita mengasihi firman Tuhan dan banyak merenung firman. Kembali firman Tuhan, Alkitab itu penting. Kita tidak mungkin bisa memikirkan tentang sorga kalau kita tidak baca ini. Ya toh? Mana mungkin? Nah, mari kita kembali kepada Alkitab saudara, kembali buka Alkitab saudara, kembali membaca firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan itu menjadi fokus perenungan kita. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Mari kita mulai saudara ya, pikiran kita ini kita mau lebih lagi fokuskan kepada hal-hal yang ada di dalam sorga. Tentu kita juga harus memikirkan pekerjaan ya, bukan lalu saudara tidak mikir pekerjaan dan sebagainya. Tentu itu penting, tapi jangan saudara abaikan ini. Nah baik, sekarang saya masuk kepada bagian yang ketiga, love God with all your strength. Kasihilah Dia dengan segenap kekuatanmu. Di dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan love God with all your might. Artinya kasihilah Allah dengan segala kemampuanmu. Kekuatan, kemampuan itu bicara tentang yang paling luar, yaitu dari manusia ini, yaitu tubuh kita. Love God with all your strength. Jadi saudara, Tuhan juga mau tubuh kita ini dipakai, dipersembahkan untuk Tuhan. Ayo kita mau lebih lagi mempersembahkan tubuh ini. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu, kemampuan kita pakai untuk Tuhan. Kapasitas yang Tuhan berikan, kita pakai untuk Tuhan. Nah, saya akan akhiri khotbah ini dengan sebuah perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal 19.
Memang perumpamaan ini sekilas mirip-mirip dengan Matius 25 tentang talenta. Kalau saudara membaca di situ juga ada perumpamaan talenta. Tapi kalau saudara teliti, tidak persis sama. Bedanya apa? Di dalam Lukas pasal 19 ini dikatakan 10 orang sama-sama mendapat 1 orang 1 mina. Jadi ini di sini sama rata. Kalau di Matius 25 itu kan ada yang dapat 2 talenta, 5 talenta, 1 talenta ya toh. Tapi di sini ini sama. Semua mendapat mina yang sama. 10 orang, tiap orang mendapat 1 mina. Tapi ketika mereka harus menyetor, mempertanggungjawabkan mina itu, tidak sama. Ada yang bisa menyetor cuan, ya, bisa menghasilkan 10 mina. Ada yang bisa menghasilkan 5 mina. Tapi ada yang tidak menghasilkan apa-apa. 1 tetap 1. Mengapa demikian? Saya yakin ini karena masalah bagaimana kita bekerja. Apakah kita sudah bekerja dengan maksimal atau tidak bekerja dengan maksimal atau bahkan tidak bekerja apa-apa. Perhatikan, apakah kita sudah memakai kapasitas kita dengan maksimal sehingga bisa menghasilkan 10 mina atau kita setengah maksimal. Oke lah, masih oke. 5 mina itu juga cukup baik. Tapi ada orang yang tidak menghasilkan apa-apa. Cuma 1 mina tetap 1 mina. Mari kita renungkan hal ini. Tuhan mau kita pakai hidup kita ini untuk Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Melalui penyembahan. Jadi ini berkaitan. Memang tubuh ini kelihatannya sepele. Tapi tubuh ini kan kaitannya dengan jiwa. Kaitannya dengan roh. Semua itu kan puncaknya di bagaimana kita memakai tubuh ini. Dan saudara beribadah. Juga saudara sedang mempersembahkan tubuh saudara. Ya toh? Nah mari saudara. Kita pakai sungguh-sungguh hidup ini ya. Jadi mengasihi Allah dengan segenap roh, jiwa, tubuh itu bukan hanya dengan perkataan. Tetapi dengan sebuah action. Kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.